Oke teman, jadi di video ini di sini kita bakal bahas untuk mengenai game Turbo versi 5.0 terbaru resmi bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, jadi untuk update game Turbo ini rilis menggunakan Security Center di versi 8.7.7 stabil untuk mode gaming. Jadi versi ini paling baru banget lah ya. Nah, jadi beberapa shortcut untuk aplikasi juga dapat dijadikan sebagai tampilan floating Windows menggunakan Security Center versi ini. Contohnya misalkan aplikasi WhatsApp, TikTok, Telegram, Instagram, Facebook, browser, dan juga yang lainnya kayak gitu. Untuk update game Turbo versi 5.0 ini merupakan update sistem teman-teman di beberapa device Xiaomi, Redmi maupun Poco. Jika device kalian belum mendapatkan update sistem versi ini yang 877, cobain dulu teman-teman pasang di versi 876-nya. Nah, nanti mentahannya bakal gue sediain di description video ataupun di pin komentar ya teman-teman. Jadi kalian pasang yang 876 dulu. Baru kalau kalian sudah pasang untuk versi 876, coba kalian cek untuk pembaruan di pengaturan device kalian masing-masing. Untuk cek pembaruan sistemnya, teman-teman silahkan nonton video kali ini selengkapnya guys. Zombie Apocalypse. Oke, jadi di sini untuk cara pengecekan pembaruan updatean sistemnya itu seperti tadi yang gue jelasin di awal. Jadi di sini gue bakal kasih tahu step by stepnya gimana cara dapetin update sistemnya. Yang pertama kita masuk ke menu setelan ataupun setting device kita. Terus kita pilih pembaruan file system di poin kedua, teman-teman. Nah, jadi di sini kalian tinggal pilih aja semua pembaruan, dicek aja, dan nanti akan muncul aplikasi Security Center ataupun keamanan. Nah, yang ini ya. Dan untuk informasinya ini adalah updatean di 877 ya, teman-teman. Nah, yang ini ya 8.7.7. Nah, kalau misalkan kalian tadi yang seperti tadi gue jelasin nggak dapat updatean sistem di pembaruan file system ini, jadi belum muncul nih update sistemnya di device kalian, silakan kalian back dan kalian pasang yang udah gue sediain, yaitu adalah versi 876. Nah, yang ini teman-teman. Jadi kalian pasang dulu versi ini, kalau udah kalian buka aplikasi Security Center versi ini, baru nanti kalian keluar dan silakan kalian masuk ke menu setting, pilih pembaruan file system, pilih semua pembaruan dan maka nanti akan tersedia muncul di versi 877 ini. Kayak gitu teman-teman ya. Kalau udah coba kita langsung perbaharui aja dan nanti maka versinya langsung akan otomatis terinstall teman-teman. Oke, jadi nanti kalau misalkan di daftar list pembaruan file system ini Security Center ataupun keamanannya udah hilang, itu artinya sudah berhasil terupdate sistem. Dan sekarang kita coba back aja teman-teman. Kita keluar dulu ya ke menu home. Nah, sekarang kita coba cek untuk keamanan ini. Nah, yang ini aplikasi keamanannya ataupun security-nya, tekan tahan lama, pilih info PL. Jadi di sini pastiin versinya udah terpasang ya ataupun terupdate. Nah, ini udah ya 877 ekor 1.1 dan ini udah resmi seri Indonesia, teman-teman. Oke, sekarang kita coba setting aja untuk masuk ke menu game turbonya. Kita buka aplikasi keamanannya. Nah, kalau muncul iklan kayak gini kita pilih lewati, biar nggak ada iklan kayak tadi lagi. Kalau kita buka, kita setting dulu. Kita masuk ke menu setting, pengaturan pojok kanan atas, scroll, terus matiin ataupun nonaktifin terima rekomendasinya. Nah, kayak gitu ya. Kita coba tes ya. Kita keluar, kita hapus semuanya, dan kita buka lagi. Nah, jadi udah nggak ada iklan lagi tuh yang muncul. Jadi nggak bikin, ya meminimalisir frame drop juga lah. Jadi untuk versi 877 ini kurang lebih tampilan menunya kayak gini, masih sama di versi-versi yang biasa aja kayak gitu. Cuman perbedaannya di bagian fitur. Nah, ini terbagi banyak banget kolomnya teman-teman. Jadi untuk bagian yang pertama fitur umum itu tersedia kayak bersihkan file cache Facebook, penggunaan data, kunci aplikasi, dan juga di sini ada fitur populer kayak mainkan game layaknya pro untuk pengguna baru dan juga yang lainnya. Dan juga di paling bawah itu ada icon seperti petir teman-teman, geser ke atas untuk buka kotak alat. Jadi kalau kalian bisa digeser lagi, swipe, nah baru bakal muncul kotak alat video. Beda dengan versi yang lama. Kalau versi yang lama itu biasanya cenderung langsung ready di bagian menu yang tengah ini, bagian fitur umum. Tapi kalau untuk versi baru, kita swipe dulu paling bawah baru muncul. Dan di sini udah ready fitur game turbo dan kotak alat video kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama di sini misalkan kalian di bagian kotak alat video untuk mendapatkan shortcut yang nggak ada nih, di sini nggak ada bang settingan shortcut aplikasinya. Ya teman-teman nggak usah khawatir, kita langsung keluar aja dulu ke bagian aplikasi, terus masuk ke menu setting. Teman-teman silakan scroll ke bawah, terus dan kalian pilih aja di bagian fitur spesial, pilih. Teman-teman pilih di bagian kotak alat video poin kedua ini. Nah, baru di sini kalian aktifin aja dua fitur ini, yang pertama dan yang kedua. Terus setting dah untuk lokasi pintasannya pakai di kiri di kanan itu garis putih ya teman-teman ya. Terus di setting baru kelola file videonya. Nah, jadi ini adalah aplikasi yang bisa dijadikan sebagai tampilan floating Windows nanti. Misalkan kalian pengen lagi main game, pengen buka TikTok, pengen buka YouTube gitu ya, sebagai tampilan aplikasi mengambang kayak gitu. Itu diaktifin di settingan seperti ini teman-teman. Nah, kayak gitu.
Oke, di sini bakal gue coba tambahin dulu. Dan yang kurang lebih yang gue tambahin kayak YouTube video, WhatsApp, receiver, Instagram, Gmail, Chrome, Facebook, kayak gitu ya. Jadi kalau kalian pengen tambahin aplikasi lain, tambahin aja. Dan sekarang kita coba testing aja, masuk lagi ke bagian game turbonya, masuk ke aplikasi security-nya, terus kita scroll ke bawah, terus scroll lagi ke bawah di swipe, baru kita pilih pada menu game turbo yang ini nih guys, di bagian alat ya, game turbo. Silahkan diklik teman-teman. Oke, jadi di sini gue sudah berhasil masuk ke beranda game turbonya. Jadi untuk tampilan UI di updatean sistem game turbo versi 5.0 terbaru Security Center 877 teman-teman ya, dan sudah seri resmi Indonesia. Kurang lebih tampilan UI-nya kayak gini. Jadi dia udah otomatis miring ya, beda dengan 481 yang masih menyediakan versi portrait. Nah, di sini kita cek lagi untuk monitoringnya aman, kayak baterai, CPU, GPU kayak gitu. Terus kalau di bagian menu setting ini berbeda banget dengan versi jadul lah ya, karena untuk versi jadul ataupun versi yang old version kemarin gue bahas itu masih berwarna hijau Tosca. Kalau ini UI-nya udah berwarna keseluruhannya warna biru dongker ataupun navy teman-teman. Nah, kayak gitu. Dan untuk bagian menu settingnya cukup banyak timbang di versi kemarin. Jadi silahkan diaktifin kalau kalian sudah pasang versi ini, pastikan fitur game turbo ini paling atas nih diaktifin. Terus untuk rekomendasi konten gue saranin sih di nonaktifin aja, karena ini sedikit berpengaruh juga terhadap performa gaming kalian nanti dalam in-game, dan seluruh fitur yang tersedia juga bakal dibatasin kalau kalian diaktifin. Tapi kalau kalian di nonaktifin ini, kalian bakal tersedia seluruh fitur pada toolbox game turbo apapun itu yang kalian pengen gunakan, kayak gitu ya. Nah, terus bagian mode performance kalian kayak biasa di sini untuk pengoptimalan performanya nggak usah diaktifin, biar FPS game kalian itu nggak dibatasin teman-teman. Jadi silakan di nonaktifin aja. Terus untuk game DND silakan diaktifin dua-duanya, biar untuk kalian itu nggak ada notifikasi mengganggu kalian selama kalian main game. Ya kurang lebih settingannya kayak gitu aja. Untuk nambahin gamenya ya kayak biasa ya, tinggal pilih icon plus. Kalau daftar game kalian belum ada, silakan ditambahin aplikasi game kalian dari sebelah kanan biar masuk ke sebelah kiri kayak gitu. Nah kayak gitu ya, simple banget teman-teman. Nah sekarang kita langsung bahas aja review pada toolbox game turbo versi ini. Kita coba kayak biasa untuk game ngep-ngep. Di sini gua masuk dulu ke gamenya, dan untuk bila sisi garis putihnya tadi udah muncul sebelah kiri, dan ya di sini teman-teman bisa lihat untuk menunya langsung muncul ya, geser untuk buka game turbo. Artinya ini untuk toolbox game turbonya udah otomatis bisa dimunculin. Dan sekarang kita coba swipe aja untuk garis putih ini ya, yang sebelah kiri ini, dan ya game turbonya sekarang sudah terupdate menggunakan versi 5.0 yang di versi paling baru teman-teman. Dan di sini untuk shortcutnya sedikit delay karena memang ini masih loading. Kita tungguin dulu ya, toolboxnya aman. Coba kita masuk dulu ke lobby in game-nya dulu ya. Kita coba swipe dulu, ilangin dulu, dan kita coba swipe ulang toolbox game turbonya teman-teman. Nah, jadi untuk toolbox game turbonya ini, karena rekomendasi kontennya tadi gue saranin di nonaktifin, jadi kalian tuh memiliki seluruhan fitur, yaitu adalah 2 pembersih sekaligus, pembersih RAM dan juga pembersih folder cache ataupun folder sampah seluruh aplikasi yang berjalan di latar belakang teman-teman. Nah, yang ini nih yang bersihkan memori dan membebaskan ruang. Jadi sekiranya kalian di dalam in-game itu udah mulai nge-frame ataupun game kalian udah kurang stabil, bisa langsung dibersihkan melalui ini. Dan untuk mode gamenya juga bisa kalian gunakan di toolbox game turbonya. Misalkan kalian pengen menggunakan mode percepat, dimana kalian bisa mempercepat permainan game kalian kayak gitu ya, ataupun FPS game kalian, dan tampilan FPS monitoringnya kayak gini. Dan FPS nya stabil banget cu, 57 sampai 60 FPS, bahkan sebelumnya cuma 49 FPS. Kalau sekiranya di bagian mode balance ini kalian masih kurang stabil game kalian bisa menggunakan mode performance. Jadi ditingkatkan 2 kali lipat. Tapi untuk mode performance ini jangan kaget ya kalau misalnya device kalian sedikit lebih boros teman-teman. Karena untuk mode performance ini memang membutuhkan daya yang cukup banyak. Nah, gue lebih cenderung sih pakai balance saja. Selebihnya untuk shortcut aplikasi di sini kayak WhatsApp, Facebook semua udah ready dan semuanya bisa tampilan sebagai tampilan voting Windows. Kita coba testing aja. Untuk WhatsApp ya ini otomatis langsung bisa dijadiin sebagai tampilan voting Windows seperti ini. Nah, aman ya teman-teman. Jadi untuk WhatsAppnya kita bisa sambil chattingan sambil main game, dikecilin, digedein bisa kayak gitu. Terus kalau kita pengen tambahin shortcut lainnya, misalkan TikTok bang yang tadi lu jelasin ya tambahin aja. Kalau misalkan di kotak alat video settingan kalian gak ada, scroll ke paling bawah, ada icon plus, tinggal diklik aja teman-teman. Nanti kalian akan masuk ke jendela mengambang seperti ini dan tambahin aja aplikasinya. Dan aplikasi ini bisa kalian tambahin maksimal 10 aplikasi teman-teman. Jadi banyak banget ya. Nah, kita tungguin dulu aja sampai aplikasinya bisa terbuka semua, dan ya teman-teman tinggal tambahin aja misalkan aplikasi apa yang belum masuk di shortcut. Misalkan di sini mirroring nih, gue tambahin. Ya, gue pilih selesai aja dulu. Kita coba tunggu dulu sejenak sampai bila sisi garis putihnya muncul lagi. Ya, di sini udah muncul ya teman-teman sebelah kiri ya. Nah, muncul lagi, tingkatkan permainan Anda dengan game turbo versi baru. Mantap banget, Cok. Kita coba swipe aja untuk versi ini dan kita coba lihat apakah tadi aplikasinya berhasil. Nah, mirroring ya, yang ini udah berhasil ditambahkan.
Dan selebihnya semuanya untuk versi ini udah bener-bener gacor banget sih, udah lancar banget, Cok. Dan satu lagi, untuk versi ini toolboxnya dia fleksibel, mobile, bisa digeser dari kiri ataupun dari kanan. Ini kan dari kiri ya nongolnya. Kita coba swipe dari kanan, nah ini juga bisa. Jadi bebas tuh mau nongolin dari kiri, mau nongolin dari kanan kayak gitu ya. Mana nih? Dari kanan. Nah, itu semuanya bisa, coy. Ya, jadi kurang lebih untuk versi ini ya cukup recommended sih di updatean sistemnya. Selebihnya ya mudah-mudahan gak ada yang nanya lagi ya kalau misalkan di pembaruan file sistemnya nggak muncul bang, karena di awal video udah gua sempat jelasin. Jadi pastiin kalian nonton videonya dari awal sampai akhir biar kalian paham mengenai update sistem di versi Security Center 877 Game Turbo versi 5.0 terbaru ini guys. Zombie Apocalypse.